من جاء بالحسنة فله خير منها. Dan bukan berarti husnudzan, berbaik sangka kepada manusia itu tidak mengharuskan untuk membiarkan terhadap faktanya. Sekali lagi, wala yastalzimu ihsanudzan, dan bukan berarti berbaik sangka itu tidak mengharuskan pengabaian kepada fakta yang terjadi. Sekali lagi, wala yastalzimu ihsanudzan, dan bukan berarti berbaik sangka kepada manusia itu tidak mengharuskan pengabaian kepada faktanya. Misalnya begini, ya, Rasulullah SAW sudah tahu bahwa di Madinah itu ada orang-orang munafik, tetapi Nabi juga tetap husnudzan, tetap tidak menghukumi mereka. Karena masih yang nampak dari orang-orang munafik, mereka tetap ikut sholat, mereka tetap ikut ngaji, mereka tetap puasa. Maka dihukumi apa yang nampak. Berarti mereka adalah kaum muslimin. Walaupun di sisi Allah, orang munafik itu lebih buruk daripada orang kafir. Bahkan nerakanya juga lebih dalam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu lebih rendah, lebih dalam nerakanya daripada orang-orang kafir. Nah, walaupun begitu, Rasulullah pun tetap berhati-hati. Rasulullah tetap apa? Berhati-hati dalam menghadapi orang-orang munafik. Ya. Wasukutu an akhta'ihim, dan bukan berarti Nabi pun diam. Dan diam an akhta'ihim dari kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Jadi ketika melihat orang lain salah, di satu sisi memang kita harus membangun berbaik sangka. Tapi di sisi lain kita pun harus hati-hati. Kira-kira jelas tidak? Di satu sisi kita berbaik sangka, di satu sisi kita juga harus berhati-hati. Supaya kita tidak tertipu oleh penampakan yang kita lihat. Contoh misalnya, kalian di jalan sering ada kan orang yang minta-minta? Betul tidak? Husnudzannya kita bagaimana? Berbaik sangkanya kita bagaimana kepada orang pengemis tersebut? Hah? Bukan memberikan maksudnya. Husnudzan. Kita berbaik sangka bahwa dia itu adalah orang yang tidak punya. Kita berbaik sangka bahwa dia itu orang yang membutuhkan. Kita berbaik sangka bahwa dia itu butuh, bahwa dia itu orang fakir, mungkin belum makan, mungkin tidak bisa mencukupi kebutuhannya, mungkin karena dia tidak mampu mencari pekerjaan. Tetapi di sisi lain kita juga harus hati-hati. Bisa jadi dia adalah pendusta. Betul tidak? Bisa jadi dia adalah pengemis yang menjadikan pekerjaannya itu sebagai profesinya. Ada pengemis yang sampai minta-minta mengumpulkan uang sebulan dapat 4 juta, dapat 5 juta, bahkan rumahnya itu besar. Ada seperti itu. Maka di selain kita husnudzan juga kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang lain. Harus hati-hati juga kita juga dalam menentukan sikap. Ya. Maka di satu sisi kita lihat nih orang munafik ini, pengemis ini misalnya orang yang kelihatan benar-benar tidak mampu bekerja dan lain sebagainya, ya kita dengan husnudzan kita kasih. Tapi ada juga misalnya apa? Anak muda masih sehat, masih kuat, tapi apa? Minta-minta. Apakah itu perlu dikasih? Hah? Tidak harus, ya tidak harus dikasih. Karena kita melihat dari fakta, karena faktanya dia masih sehat. Faktanya dia masih kuat, masih bisa untuk mencari uang dengan cara yang halal dengan bekerja seperti itu. Kira-kira jelas tidak? Jelas ya? Bukan berarti membiarkan, tetapi kita juga, bukan berarti diam
dari kesalahan-kesalahannya, bukan. Husnudzan itu bukan berarti begitu. Husnudzan di satu sisi kita berbaik sangka, di sisi lain kita juga hati-hati. Baik. من جاء بالحسنة فله خير